Halo selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Pagi ini kita akan membahas seputar rezeki tak lari kemana. Bersama saya di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Pak Legowo Kusumonegoro, Presiden Direktur dari Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Legowo. Selamat pagi Mbak Chandra. Pak Legowo, pagi ini kita akan menjawab pertanyaan dari pemirsa Cerdas 5 Menit. Ada Pak Nyoman dari Surabaya yang bertanya mengenai, ini Cerdas 5 Menit kan selalu mengajarkan kita untuk menjadi individu yang mandiri secara finansial dan juga lebih cerdas dalam mengelola keuangan. Nah, kiranya apa saran dari Pak Legowo bagi yang sudah berusaha mencari rezeki mati-matian namun kelihatannya masih kalah makmur dibandingkan orang lain? Betul, jadi ini topik yang menarik buat kita bahas di bulan Ramadan ini, Mbak Chandra. Rezeki memang kita biasanya mengukur itu dibandingkan dengan orang lain. Rezeki kita lebih tinggi daripada orang lain atau kita lebih rendah daripada orang lain gitu. Dan memang rezeki itu tidak lari kemana. Yang unik adalah kita sendiri tidak pernah punya definisi yang tepat atau yang baku mengenai rezeki. Jadi kalau rezeki ini biasanya diidentikan dengan harta, kenikmatan gitu. Sebetulnya definisi rezeki itu luas banget. Karena biasanya rezeki identiknya dengan keberuntungan finansial, Pak. Rezeki nomplok, Terkadang kan murah rezeki. Betul. Jadi konsepnya bagaimana? Dari yang sifatnya positif saja, kalau kita lihat harta naik, untung, sebetulnya lebih luas dari itu gitu. Kita senang, kita sehat, kita banyak teman, kita hidup di lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang, itu sebenarnya adalah rezeki. Tidak semua yang sifatnya positif pun sebetulnya adalah rezeki yang baik, belum tentu rezeki yang baik. Contohnya kalau kita untung, mungkin ada pihak yang dirugikan. Kalau kita senang, mungkin ada yang sedih karena kita senang. Dan cenderung dari kita adalah tidak atau hanya melihat rezeki itu yang sifatnya positif, kemakmuran, harta gitu ya. Tetapi seperti sakit, musibah, ditinggal kematian, rugi, bangkrut, itu tidak dianggap sebagai rezeki. Jadi kuncinya adalah sebetulnya bagaimana kita mengukur berapa sih porsi rezeki yang sebetulnya dititipkan kepada kita. Dan rezeki itu adalah pemberian. Jadi kok dari konsep agama apapun gitu ya, rezeki itu sebenarnya ada pemberian dari Yang Maha Kuasa, dan masing-masing orang itu udah ada porsinya. Tapi bagaimana kita tahu ini porsi rezeki kita, jatah rezeki yang sudah dititipkan ke kita? Ya nggak pernah tahu gitu ya. Jadi kadang-kadang kita itu tadi kayak Pak Nyoman iri gitu kan. Oh kok dia punya yang ini saya nggak punya gitu ya. Karena rezekinya ada porsinya masing-masing, dan bagaimana kita tahu porsinya sebetulnya tidak terlalu penting. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menyikapi rezekinya itu sendiri gitu ya. Jadi orang tua saya mengajarkan bagaimana sih kamu mengetahui bahwa inilah rezekimu begitu. Ada 4 ciri dari rezeki yang berkah sebetulnya gitu. Yang pertama adalah kita tuh hidup damai, hidup tenang. Kita dekat dengan Yang Maha Kuasa, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua tuh kita tinggal hidup di tengah keluarga, di tengah teman-teman, di tengah-tengah lingkungan kerja yang menyayangi kita. Itulah ciri kedua. Ciri yang ketiga adalah kalau ada saudara atau teman yang sedang susah, maka kita dengan senang hati, dengan mudah sekali mengeluarkan dan membantu. Dan yang keempat, itu tidak pernah mengeluh dan selalu bersyukur. Nah ini empat ciri ini. Nah selama kita sudah memiliki 4 ciri itu, sebetulnya itulah porsi rezekimu. Jangan perlu minta lebih lagi, karena itulah yang sebetulnya sudah dijatahkan atau dititipkan dari Yang Maha Kuasa. Tapi jadi jika ada pepatah rezeki tidak lari kemana, setuju dong ya Pak ya? Setuju, memang tidak lari kemana. Memang tidak perlu dikejar juga gitu ya. Seperti tadi Pak Nyoman ya, jangan kemudian iri atau apa gitu. Karena apapun yang kita upayakan, belum tentu hasilnya sesuai. Jadi kadang-kadang kita berupaya, berhasil. Kita berupaya tidak berhasil, kita tidak berupaya tiba-tiba dapat rezeki. Kita nggak ngapa-ngapain, ya mungkin nggak dapat apa-apa juga. Jadi antara upaya dengan hasil memang selalu tidak sejalan. Gitu. Baiklah Pak Legowo, terima kasih banyak atas waktu dan informasinya. Mudah-mudahan Pak Nyoman di Surabaya ini juga semakin memahami mengenai esensi dari rezeki ini ya Pak ya. Terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya dan selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh